Solana dan XRP mungkin akan segera mengikuti jejak Bitcoin dan Ethereum. Dan ini bukan sekadar gosip. Jason Yanowitz, salah satu pendiri Blockworks, baru-baru ini membagikan bahwa dia mengadakan pertemuan dengan salah satu dari 5 bank terbesar di dunia. Dalam pertemuan itu, bank tersebut menunjukkan bagaimana mereka secara internal mengklasifikasikan aset kripto. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Mereka membagi seluruh pasar kripto hanya ke dalam 2 kategori, 4 besar, dan yang lainnya. Menurut bank tersebut, 4 besar itu adalah Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP. Semua aset kripto lain, bahkan yang cukup populer, masuk ke dalam kelompok kedua. Meskipun pembagian ini terlihat sederhana, ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena ini memberi kita gambaran bagaimana institusi keuangan tradisional, terutama bank-bank besar, mulai memandang aset kripto yang berbeda. Dan cara pandang ini bisa langsung memengaruhi kripto mana yang akan jadi kandidat berikutnya untuk disetujui sebagai ETF spot. Kenapa ini penting? Mari kita mundur sedikit. Di awal tahun 2024, SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa AS, akhirnya menyetujui ETF spot untuk Bitcoin dan Ethereum. Keputusan ini membuka pintu bagi investor institusional untuk bisa berinvestasi dengan lebih mudah di 2 aset ini. Setelah itu, perhatian langsung beralih ke kandidat berikutnya. Awalnya, Litecoin sempat dianggap punya peluang besar. Tapi situasinya berubah. Jason Yanowitz percaya bahwa setelah melihat bagaimana bank besar tersebut memandang pasar kripto, Solana dan XRP kini lebih mungkin menjadi 2 aset kripto berikutnya yang disetujui sebagai ETF spot. Bahkan, menurutnya, ETF untuk Solana bisa saja muncul lebih dulu, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, lalu disusul oleh ETF untuk XRP. Pandangan ini juga didukung oleh data dari Bloomberg Intelligence. 2 analis mereka, Eric Balchunas dan James Seffard, sebelumnya memberi kemungkinan yang lebih rendah untuk persetujuan ETF Solana dan XRP. 70% untuk Solana dan 65% untuk XRP. Terutama karena ada kekhawatiran soal status hukum keduanya. Namun, hal ini berubah secara signifikan. Baru-baru ini, SEC menghentikan tindakan hukum yang sebelumnya menyebut Solana dan XRP sebagai sekuritas. Perubahan sikap ini membuat Bloomberg menaikkan kemungkinan persetujuan ETF mereka. Kini menjadi 90% untuk Solana dan 85% untuk XRP. Lalu, bagaimana dengan Litecoin? Menariknya, Litecoin masih punya peluang kuat. Bahkan, tenggat waktu keputusan ETF-nya lebih cepat, yaitu tanggal 2 Oktober 2025. Sedangkan untuk Solana dan XRP, tenggat waktunya masing-masing tanggal 10 dan 17 Oktober 2025. Tapi walaupun Litecoin lebih dulu secara jadwal, klasifikasi dari bank besar tadi, ditambah meningkatnya minat investor, menunjukkan bahwa Solana dan XRP mungkin akan mendapatkan dukungan institusi yang lebih besar. Dan ini yang bikin makin menarik. Meskipun Solana berada di peringkat kelima dalam hal nilai pasar, kalau tidak menghitung stablecoin, dia tetap masuk ke dalam daftar 4 besar. Ini menunjukkan bahwa bank tersebut, yang namanya tidak diungkap, melihat potensi jangka panjang yang nyata dalam Solana, bukan hanya karena nilai pasarnya. Kemungkinan karena transaksi Solana sangat cepat, banyak pengembang yang aktif di dalamnya, dan penggunaannya dalam aplikasi terdesentralisasi yang makin berkembang. XRP, di sisi lain, adalah nama yang sudah tidak asing di dunia perbankan. XRP memang sejak awal difokuskan untuk pembayaran lintas negara dan sudah digunakan oleh berbagai institusi keuangan di seluruh dunia. Jadi, tidak mengejutkan kalau dia juga masuk ke daftar 4 besar. Tapi tetap saja, ini jadi hal besar ketika pandangan itu dikonfirmasi langsung oleh salah satu dari 5 bank terbesar di dunia. Sekarang, mari kita lihat ini dari sudut pandang investor biasa. Kalau kamu percaya bahwa ETF spot bisa membawa lebih banyak uang dari institusi, membuat pasar lebih stabil, dan meningkatkan kepercayaan terhadap kripto, maka memperhatikan Solana dan XRP mungkin akan jadi langkah yang bijak. Ini bukan berarti harga mereka akan langsung naik drastis. Tapi ini menunjukkan bahwa kedua aset ini sedang mendapat perhatian serius dari para pelaku besar di dunia keuangan. Tetap saja, kita harus hati-hati. Meskipun sinyal-sinyal ini kuat, semuanya belum bisa dijadikan jaminan. Proses regulasi bisa lama dan tidak bisa ditebak. Kondisi pasar juga bisa berubah. Tapi arah pergerakannya mulai jelas. Dunia keuangan tradisional mulai terbuka terhadap kripto, dan Solana serta XRP kemungkinan besar akan jadi penerima manfaat berikutnya. Sebagai penutup, inilah poin pentingnya. Sebuah pertemuan rahasia dengan salah satu dari 5 bank terbesar dunia menunjukkan bahwa Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP dianggap sebagai 4 aset kripto utama. Dengan ETF spot sudah berlaku untuk 2 yang pertama, kini Solana dan XRP tampak jadi kandidat besar berikutnya. Apalagi setelah SEC melunak dan analis Bloomberg memberi kemungkinan persetujuan hingga 90%, maka persetujuan ETF mungkin tinggal menunggu waktu. Jadi, baik kamu sudah punya, sedang mengamati, atau sekadar penasaran,
Solana dan XRP bisa saja jadi pusat dari gelombang besar investasi kripto berikutnya.